Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Usul At-Tarbiyah, yaitu Bapak Asep Rizky Fadilah MPDI. Kemudian teman-teman dari kelas B9. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini giliran kelompok kami, yaitu kelompok 11, untuk memaparkan materi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, kemudian ada Bu Sofi dan Bu Sofifa Mazaya. Dan untuk kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan yaitu makalah dengan judul Nilai-nilai Spirit Khairul Ummah di dalam landasan pendidikan Islam. Nah, di dalam pembahasan kami ada 6 rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah tersebut. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan konsep khairul ummah dalam Islam, apa saja nilai-nilai utama yang terkandung dalam spirit khairul ummah. Yang ketiga, bagaimana implementasi nilai dan spirit khairul ummah dalam sistem pendidikan Islam. Yang keempat, apa peran pendidik dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai khairul ummah. Yang kelima, apa dampak dari implementasi nilai dan spirit khairul ummah dalam pendidikan Islam. Yang keenam yaitu apa tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan nilai dan spirit khairul ummah dalam pendidikan Islam. Di sini kami membagi dua dengan Bu Sofi. Untuk yang poin 1, 2, dan 3 ini nantinya akan dibahas ataupun dijelaskan oleh Bu Sofi. Kemudian nanti yang 4, 5, dan 6 akan saya coba jelaskan. Baik, untuk masuk ke dalam materi 2.1 yaitu apa pengertian khairul ummah dalam Islam, saya persilakan Bu Sofi, silakan. Baik, terima kasih kepada Bu Sela atas kesempatannya untuk saya. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Bilalia. Saya akan menjelaskan materi dari poin 1, 2, dan 3 dari makalah yang berjudul Nilai-nilai dan Spirit Khairul Ummah sebagai landasan pendidikan Islam. Langsung saja, untuk poin ke-1 yaitu pengertian Khairul Ummah dalam Islam. Adapun makna khair dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran Al-Ashfahani menjelaskan kata khair, yakni kebaikan, adalah sesuatu yang disenangi oleh semua orang, seperti akal misalnya, keadilan, keutamaan, atau sesuatu yang berguna. Dan lawan katanya adalah syarrun, yang artinya keburukan. Di dalam kamus Al-Quran juga dijelaskan bahwa khair artinya baik. Adapun yang dimaksud yaitu sesuatu yang biasanya manusia suka padanya, baik keuntungan yang bersifat materi seperti harta maupun yang bersifat non-materi seperti ilmu. Adapun makna ummah, dalam beberapa ensiklopedia kata tersebut terambil dari kata amma, yaumu, yang berarti menuju, memumpu, dan meneladani, dari akar kata yang sama. Dan antara lain dengan kata yang berarti ibu dan imam, yang maknanya pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat. Dalam bahasa Arab, kata ummah memiliki makna yang luas dan beragam, tergantung pada konteks penggunaannya. Secara umum, ummah dapat diartikan sebagai komunitas atau bangsa dalam konteks Islam. Istilah ini memiliki makna yang lebih spesifik dan mendalam, dan berikut adalah beberapa aspek dari makna ummah. Makna ummah dalam Islam bukan hanya sekedar komunitas keagamaan, tetapi mencakup konsep kesatuan sosial, tanggung jawab moral, identitas kolektif, dan peradaban. Makna ini menekankan pentingnya persatuan, keadilan, dan kerjasama di antara umat Islam untuk mencapai kebaikan bersama. Adapun makna khairul ummah dalam Al-Quran dan hadis, yaitu istilah khairul ummah sebaik-baik umat disebut dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu diantaranya yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, dan di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110. Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena mereka diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Adapun ayat Al-Quran yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Dan Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan menepati janji yang merupakan salah satu ciri utama khairu ummah. Kemudian beberapa hadis juga menjelaskan tentang makna khairu ummah. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Islam dan umatnya atas seluruh umat dan Dia telah memilih kalian atas seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki keistimewaan dibandingkan umat lain. Kemudian hadis yang kedua yang menjelaskan tentang makna khairu ummah yaitu hadis riwayat Tirmidzi. Yang bunyinya adalah dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Islam adalah seperti garam yang mana jika diletakkan di atas makanan, maka makanan tersebut akan menjadi enak. Dan jika garam tersebut dicampurkan dengan makanan, maka makanan tersebut akan menjadi rusak. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini mengibaratkan umat Islam sebagai garam yang memiliki peran penting dalam menjaga kebaikan dan mencegah keburukan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa makna khairu ummah adalah umat Islam yang memiliki beberapa keistimewaan, yaitu diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki sifat-sifat terpuji serta seperti kejujuran, menepati janji dan tolong-menolong. Nah, kemudian menjadi rahmat bagi alam semesta. Untuk mencapai predikat sebagai khairu ummah, umat Islam haruslah berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin kedua yaitu nilai-nilai utama yang terkandung dalam spirit khairu ummah. Spirit khairu ummah yang sering diartikan sebagai umat terbaik merupakan konsep dalam Islam yang menggambarkan umat yang ideal berdasarkan nilai-nilai utama yang diajarkan oleh agama. Adapun nilai-nilai utama yang terkandung dalam spirit khairu ummah meliputi pertama adalah keimanan yang kuat, dalam arti memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah dan ajarannya serta menjadikan iman sebagai dasar dalam setiap tindakan dan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu ketakwaan, dalam arti mengamalkan ajaran Islam secara konsisten dengan menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta hidup dalam kesadaran dan atas kehadirannya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Kita harus bersikap adil dalam segala hal, baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia maupun dalam membuat keputusan, serta memperjuangkan keadilan sosial. Kemudian kebajikan atau ihsan, dalam arti berbuat baik dan memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan, serta berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan amal. Kemudian yang kelima adalah toleransi atau tasamuh, dalam arti menghargai perbedaan dan bersikap terbuka terhadap orang lain, serta menciptakan harmoni dalam keberagaman. Kemudian yang keenam adalah kepedulian sosial, dalam arti menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama kepada yang membutuhkan, serta aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk yang ketujuh adalah kesabaran, dalam arti mampu menahan diri dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, serta tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Kemudian kerja keras dan profesionalisme atau ijtihad dan ikhlas, dalam arti mengusahakan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dengan semangat kerja keras, profesionalisme, dan ketulusan. Terus selanjutnya yaitu pendidikan dan pengetahuan atau ilmu, dalam arti menghargai ilmu pengetahuan dan berusaha terus-menerus untuk menuntut ilmu sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu keberanian atau syaja'ah, bersikap berani dalam membela kebenaran dan keadilan, serta
serta tidak takut menghadapi tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam. Kemudian kemandirian, bisa disebut juga istiqlal, dalam arti memiliki kemampuan untuk mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial, serta tidak bergantung kepada pihak lain. Dan selanjutnya yaitu persatuan dan kesatuan, atau yang disebut wihdah, dalam arti menjaga persatuan dan kesatuan umat, serta menghindari perpecahan dan konflik internal yang dapat merusak keharmonisan komunitas muslim. Nilai-nilai ini mencerminkan bahwa umat Islam diharapkan untuk hidup dan berperilaku baik secara individu maupun sebagai komunitas untuk mencapai status sebagai khairu ummah. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, umat Islam diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat lainnya dan berkontribusi positif bagi kemanusiaan. Kemudian poin ketiga yaitu implementasi nilai dan spirit khairu ummah dalam sistem pendidikan Islam. Implementasi nilai dan spirit khairu ummah dalam sistem pendidikan Islam mencakup penerapan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam moral dan spiritual. Khairu ummah yang berarti umat terbaik, merujuk pada umat yang mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di bumi dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut adalah beberapa cara untuk mengimplementasikan nilai dan spirit khairu ummah dalam sistem pendidikan Islam. Yang pertama adalah pembentukan karakter berbasis akhlak Islami, meliputi pendidikan akhlak. Itu kurikulum harus menekankan pendidikan akhlak yang berlandasan Al-Quran dan hadis. Ini termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Kemudian keteladanan guru. Guru harus menjadi teladan dalam mengamalkan akhlak mulia, karena siswa cenderung meniru perilaku guru mereka. Dan yang kedua adalah pendidikan berbasis Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah pembentukan karakter berbasis akhlak Islami. Kurikulum harus menekankan pendidikan akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini termasuk nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan kasih sayang. Kemudian adalah keteladanan guru. Guru harus menjadi teladan dalam mengamalkan akhlak mulia, karena cenderung siswa itu meniru perilaku guru mereka. Nah, kedua yaitu pendidikan berbasis Al-Quran dan Sunnah. Pembelajaran diintegrasikan dengan nilai-nilai Al-Quran, misalnya dalam mata pelajaran sains, sejarah, dan bahasa. Kemudian hafalan Al-Quran. Program tahfiz atau hafalan Al-Quran itu juga bisa diterapkan untuk membangun kecintaan siswa terhadap kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan intelektual dan kritis. Nah, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan spiritual dan emosional siswa. Kemudian mengajarkan fikih dengan pendekatan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memahami konteks serta aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah kepedulian sosial dan kemanusiaan. Dengan mengadakan program-program kemanusiaan dan pelayanan masyarakat untuk menanamkan rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian juga ada aktivitas ekstrakurikuler, mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang kelima adalah pembinaan kemandirian dan kedisiplinan. Contohnya adalah latihan kepemimpinan, kemudian manajemen waktu dan disiplin. Dan yang keenam adalah penggunaan teknologi dalam pendidikan, meliputi edukasi digital Islami dan memanfaatkan media sosial dan platform edukasi untuk menjangkau lebih banyak siswa dan menyebarkan nilai-nilai positif. Dan yang ketujuh adalah kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk memastikan pendidikan akhlak dan moral yang sejalan di rumah dan di sekolah. Kemudian evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Contohnya adalah menggunakan metode penilaian yang tidak hanya mengukur prestasi akademis, tetapi juga perkembangan akhlak dan spiritual. Kemudian feedback dan pengembangan kurikulum
secara rutin mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum untuk memastikan relevansi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai dan spirit khairul ummah dalam sistem pendidikan Islam itu bertujuan untuk menciptakan generasi yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara akademis, moral, maupun spiritual. Nah, dengan demikian diharapkan mereka dapat berkontribusi positif bagi kemajuan umat dan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari makalah ini. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sheila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bu Sophie yang sudah menerangkan poin 1, 2, 3. Nah, kemudian yang untuk poin 2.4 yaitu peran pendidik dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai khairul ummah. Peran pendidik dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai khairul ummah sangatlah vital untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa peran pendidik yang sudah kami rangkum tentunya. Yang pertama yaitu teladan akhlak mulia. Jadi seorang pendidik ini harus menjadi teladan dalam berperilaku setiap hari atau sehari-hari, dan siswa itu akan cenderung untuk meniru apa yang mereka lihat dari guru mereka. Oleh karena itu, pendidik harus menunjukkan integritas, kejujuran, dan kasih sayang dalam interaksi mereka. Untuk yang kedua yaitu memberi motivasi dan inspirasi. Jadi guru harus mampu menginspirasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka dalam hal akademik maupun moral. Ini bisa dilakukan dengan memberikan cerita-cerita inspirasi dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu pengajar dalam pendekatan holistik. Di sini guru harus mengajarkan kurikulum dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pengetahuan akademis dengan nilai-nilai Islam, misalnya mengaitkan pelajaran sains dengan kebesaran ciptaan Allah. Kemudian yang 4 ada pembimbing spiritualitas, yaitu membantu siswa dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti pentingnya puasa, sholat, zakat, dan selalu berperilaku baik. Kemudian yang kelima yaitu sebagai fasilitator pembelajaran yang aktif, mendorong pembelajaran aktif di mana saja, mengajak siswa diajak untuk berdiskusi, bertanya, mencari jawaban secara mandiri, sehingga mereka dapat mengembangkan pemikiran yang kritis dan mandiri. Nah, di sini kemudian ada peran lembaga pendidikan. Kalau yang tadi itu adalah peran pendidik, sekarang lembaga pendidikannya. Yang pertama, membangun kurikulum Islami. Lembaga pendidikan harus menyusun kurikulum yang tidak hanya fokus pada aspek pendidik, tetapi juga harus pembinaan akhlak dan spiritualnya. Yang kedua yaitu lingkungan yang mendukung nilai Islam. Di sini harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengamalan nilai-nilai Islam seperti adanya ruang ibadah yang memadai, waktu khusus untuk sholat berjamaah, dan atmosfer yang mempromosikan akhlak baik. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan pendidik. Jadi lembaga pendidikan ini harus menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik untuk meningkatkan keterampilannya. Misalkan diadakan kegiatan workshop, ataupun pelatihan-pelatihan yang tentunya ini yang harus dikembangkan di lembaga pendidikan. Yang keempat, kerjasama dengan orang tua dan komunitas. Ya, tentunya harus kerjasama dengan orang tua dan komunitas untuk memastikan nilai-nilai ini juga ditanamkan di rumah, di lingkungan sekitar siswa. Jadi bisa melalui kegiatan parenting, seminar, kolaborasi dengan organisasi masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu program ekstrakurikuler yang Islami. Nah, di sini berarti lembaga pendidikan harus menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan siswa, seperti program tahfiz, debat Islami, kegiatan sosial, dan kemahasiswaan yang berlandasan nilai-nilai Islam. Yang keenam yaitu evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Ya, ini adalah salah satu yang paling penting ya Bapak Ibu. Jadi setiap apapun itu dari kegiatan itu harus ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi ini secara berkala
terhadap program-program pendidikan dan perkembangan siswa untuk memastikan tujuan menanamkan nilai Khairul Ummah ini benar-benar tercapai. Ini bisa meliputi penilaian akademik serta penilaian akhlak dan spiritual. Nah, kemudian yang 2.5 yaitu dampak dari implementasi nilai dan spirit Khairul Ummah dalam pendidikan Islam. Tentunya sangat itu ya relevan bahwa dalam apapun itu, hal baru apapun itu tetap ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas akhlak dan moral. Tentu saja dengan nilai Khairul Ummah ini siswa bisa berperilaku yang lebih bagus seperti kejujurannya, tanggung jawab, kasih sayangnya terhadap sesama. Kemudian ada penguatan identitas keislaman. Di sini implementasinya membantu siswa mengembangkan identitas keislaman yang kuat, memungkinkan mereka mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, benar sekali. Kemudian yang pencapaian prestasi akademik yang tinggi. Tentunya karena sebagai spirit Khairul Ummah ini tadi ada semangatnya yang bisa mendorong siswa tersebut mengejar ilmu dengan tekun dan bersungguh-sungguh, sehingga mereka termotivasi untuk mendapatkan prestasi akademik yang tinggi. Kemudian ada keterampilan sosial dan kepemimpinan. Pendidikan Islam dengan nilai karma ini menekankan pentingnya keterampilan sosial dan kepemimpinan membentuk siswa menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang kelima, peningkatan kepedulian sosial dan kemanusiaan. Jadi adanya nilai Khairul Ummah ini juga bisa mendorong siswa itu biar dia semakin peduli terhadap lingkungan sosial dan kemanusiaan, sehingga ini nih bisa membantu mereka lah untuk menjaga lingkungan, berkontribusi juga pada kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Kemudian pembentukan mentalitas yang kuat dan resilient. Implementasi nilai ini membantu siswa menghadapi tantangan dengan sabar, optimis, selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan mencapai yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu integrasi ilmu pengetahuan agama. Dalam pendidikan Islam dengan nilai Khairul Ummah terjadi integrasi antara ilmu agama dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah tanpa meninggalkan nilai-nilai religius. Nah, ini misalkan jadi menghubungkan antara sains dan ilmu agama. Ini sangat bagus sekali itu tentunya. Dan yang kedua, 6 yaitu tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan nilai dan spirit keagamaan dalam pendidikan Islam. Nah, di setiap apapun itu ada dampak, ada tantangan, pasti juga ada solusinya. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan pemahaman dan kesadaran. Nah, kalau misalkan tantangan yang ini, pendekatannya kita bisa dengan mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman pendidik tentang Khairul Ummah tersebut. Kemudian kurangnya sumber daya dan materi pendidikan. Di sini nanti upaya pendekatannya kita bisa dengan mengembangkan kurikulum dan mata pelajarannya yang mendukung nilai Khairul Ummah tersebut, seperti penyusunan buku teks, panduan guru yang dapat membantu pendidikan menyampaikan nilai-nilai tersebut. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Nah, kalau ini biasanya itu ya dari masyarakat itu apabila terdapat hal baru pasti adalah sesuatu seperti ketakutan akan sesuatu yang baru lah. Nah, ini di sini nanti kita bisa membuat apa ya, melibatkan semua pihak dalam proses pengembangan kurikulum ini, termasuk siswa, orang tua, masyarakat. Jadi dari pendekatan inklusif dan partisipatif inilah dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan. Jadi mereka bisa tahu, paham bahwasanya nilai Khairul Ummah dan spiritnya ini sangat bagus untuk pendidikan anak-anak, apalagi di zaman modern seperti saat ini. Nah, tantangan sosial dan budaya. Ini bisa juga pendekatannya atau solusinya kita melakukan kampanye, sosialisasi, agar mereka tuh sadar akan nilai Khairul Ummah itu sendiri. Kemudian ada teknologi dan media yang negatif. Ini nantinya kita memanfaatkan yang positif melalui pengajaran nilai Khairul Ummah, penggunaan aplikasi pendidikan, platform e-learning, dan konten digital yang mendukung nilai-nilai Islami dalam membantu pengaruh negatif media. Ini sama solusinya dengan yang tadi di pendekatan untuk setiap tantangannya. Yang terakhir yaitu dengan monitoring dan evaluasi ya. Ini melakukan monitoring, evaluasi secara berkala karena untuk menilai efektivitas implementasi nilai kamu dalam pendidikan. Feedbacknya dari semua pihak itu penting untuk berpegang ya.
perbaikan berkelanjutan. Jadi setelah ditanamkan, kurikulum itu terbentuk dan kerjasama sudah terbentuk, diterapkan kepada siswa, itu penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Karena nantinya monitoring inilah yang secara berkala ini untuk menilai efektivitas implementasinya itu berjalan apa tidak, efektif apa tidak. Nah, jika tidak, feedbacknya nanti apakah harus diteruskan, apakah terjadi perubahan ataupun perbaikan. Tentunya untuk perbaikan yang lebih baik. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini kesimpulannya, implementasi dan nilai curriculum itu memiliki dampak positif. Tentunya dampak positif ya untuk spirit Khairul Ummah ini bisa untuk meningkatkan kualitas akhlak, untuk penguatan identitas keislaman, untuk pencapaian prestasi akademik yang tinggi, dan masih banyak lagi tentunya. Kemudian ada tantangan yang seperti saya itu jelaskan tadi, dan ada juga solusinya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih dan kami menunggu, kami sangat senang apabila ada respon ataupun Bapak Ibu berkenan menanggapi dengan memberikan kami pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan jawab juga untuk semampu kami nanti. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Kami memohon maaf ya Bapak Ibu apabila dalam penyampaian saya dan kelompok saya tentunya jika masih ada kekurangan di sana sini, mungkin ada yang masih kurang pas ataupun kurang pas, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.